Tata kelola dana desa. Dana desa yang bertambah tanpa diiringi perbaikan tata kelola dan pengawasan masyarakat berisiko disalahgunakan. Kesejahteraan di pedesaan tidak bisa menunggu. Dana desa disalurkan pertama kali pada tahun 2015. Landasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di tahun-tahun awal, pengucuran dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara ke sejumlah desa terlambat. Ada syarat administrasi yang mesti dipenuhi agar dana desa bisa dikucurkan. Syarat itu adalah anggaran pendapatan dan belanja desa, serta laporan penggunaan dana desa pada tahap sebelumnya atau tahun sebelumnya. Dengan kapasitas terbatas, pemerintah desa lambat memenuhi syarat administrasi. Akibatnya dana desa terlambat dikucurkan. Pemerintah berupaya menghapus keterbatasan kapasitas, antara lain dengan menguatkan sistem tata kelola desa. Tata kelola yang baik akan menurunkan penyimpangan pemanfaatan dana desa. Apalagi jumlahnya meningkat dari 20,7 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi 47 triliun rupiah pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2024 menjadi 71 triliun rupiah yang akan disalurkan ke 75.265 desa. Setiap desa memperoleh 943 juta rupiah. Keputusan DPR yang mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 akan berdampak pada masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Dampak lain adalah jumlah dana desa yang bertambah. Sebagian orang mengkhawatirkan perpanjangan masa jabatan yang berisiko, kepala desa merasa memiliki kewenangan besar. Risiko ini bisa ditekan jika kontrol masyarakat kuat. Adapun dana desa yang bertambah dikhawatirkan tidak diiringi tata kelola yang baik dan transparan. Risikonya, dana desa bisa disalahgunakan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, dana desa pada tahun 2015 hingga 2021 sebesar 400,1 triliun rupiah. Pada periode yang sama, terjadi 592 kasus korupsi di tingkat desa dengan 729 tersangka dan kerugian negara mencapai 433,8 miliar rupiah. Mengutip laman Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta menanggulangi kemiskinan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di perdesaan mencapai 3,88% pada Agustus 2023, atau lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan yang mencapai 6,4%. Namun pada Maret 2023, ada 14,16 juta penduduk miskin di perdesaan, jauh lebih banyak dibandingkan dengan di perkotaan yang mencapai 11,74 juta orang. Untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, kepala desa dan perangkat desa mesti berkemampuan tata kelola yang baik. Kepala desa dan perangkat desa bisa didampingi selama waktu tertentu. Hal yang juga penting, masyarakat perdesaan berperan dalam pembangunan desa, serta mengawasi kepala desa, perangkat desa, dan realisasi program desa.